Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Sumarno dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Ayat yang akan kita bahas dan kita analisis kandungannya pada kesempatan ini adalah Quran surah Al-An'am ayat ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan dinahum agama mereka la'ibau wa lahwa, permainan dan senda gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu al-hayatud dunya, oleh kehidupan dunia. Wa dzakir bihi, dan peringatkanlah dengannya, maksudnya dengan Al-Qur'an, an tubsala nafsum bima kasabat, bahwa mereka tubsala akan diminasakan, nafsum bima kasabat, yang disebabkan apa yang mereka kerjakan. Laisa laha min dunillah, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'a, tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafa'at atau pertolongan selain daripada Allah. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha, dan jika hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, la yu'khadh minha, niscaya tidak akan diterima. Ulaika, mereka itulah, alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarrabum min hamim, mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka bima kasabu lahum, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Syarabum, mereka mendapatkan minuman, min hamimin, dari air yang mendidih, wa adzabun, dan azab, alimun, yang sangat pedih, wa adzabun alimun, dan azab yang sangat pedih, bima kanu yakfurun, karena kekafiran mereka. Baik. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin agar tidak terlibat dalam pergaulan orang-orang yang suka memperdayakan agama untuk kepentingan duniawi. Mereka telah terpedaya oleh hawa nafsunya sehingga menjadikan agama sebagai senda gurau dan main-main. Mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia yang bersifat hanya sementara, yang akibatnya akan berbahaya dan justru akan menjerumuskan diri mereka sendiri ke lembah kesengsaraan. Agama tidak boleh dijadikan alat untuk mengumbar hawa nafsunya, dijual untuk memperoleh kekayaan dunia yang rendah nilainya. Sebagai tanggung jawab sosial dan moral, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar mereka diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran agar tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Tidak ada yang sanggup mendatangkan kebaikan dan menolak kejahatan, serta yang menyelamatkan mereka dari kesengsaraan.
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada sesuatu apapun yang dapat dijadikan tebusan untuk menebus diri mereka agar terhindar dari azab Allah yang sangat dahsyat dan mengerikan. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah kita tidak boleh menjadikan agama sebagai permainan atau alat untuk urusan yang bersifat duniawi. Lalu, sikap dan perilaku apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pengamalan dari Quran Surah Al-An'am ayat 70? Yang pertama adalah senantiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Yang kedua, selalu berusaha untuk mengisi waktu kita dengan perbuatan yang bermanfaat. Kemudian bahasan kita selanjutnya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 36. Kita terjemahkan bersama-sama. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, kerabat, karib kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil kurba, dan tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Was-sahibi bil jambi, dan teman sejawat. Wa banis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, mukhtalan, yang sombong, fakhuran, dan membanggakan diri. Mengabdi kepada masyarakat, maksudnya mengabdi dan menyembah kepada Allah, itu dinamakan ibadah. Beribadah adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ibadah ada yang bersifat khusus yang disebut ibadah mahdoh, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada pula yang bersifat ghairu mahdoh, yaitu segala ibadah yang dikerjakan dalam rangka patuh dan taat kepada Allah, seperti membantu fakir miskin, menolong dan memelihara anak yatim, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat dalam perjalanan, menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu orang di tengah jalan, dan lain sebagainya. Dalam mengerjakan ibadah kita harus ikhlas, memurnikan niat dan hanya taat kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Oleh karena itu, ibadah yang tidak ikhlas atau yang dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain termasuk perbuatan syirik kecil. Ada bermacam-macam pekerjaan manusia yang menyebabkan dia menjadi syirik. Di antaranya, dia menyembah berhala sebagai perantara agar pertolongannya dikabulkan. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas merupakan bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap penciptanya. Bukankah manusia hidup di dunia telah diberikan kelengkapan untuk memperoleh kebahagiaan, tetapi sering lupa kepada Sang Pemberi. Bahkan banyak yang menentang terhadap perintahnya dan melanggar larangannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bentuk pertanggungjawaban manusia secara vertikal dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 tersebut, dijelaskan beberapa bentuk tanggung jawab manusia secara horizontal. Kewajiban manusia secara horizontal adalah kewajiban manusia terhadap sesama manusia. Dalam ayat tersebut
ya, disebutkan ada 8 kelompok yang perlu mendapatkan perhatian kita. Yang pertama adalah kedua orang tua, di mana kita harus berbuat baik kepada keduanya karena pengorbanan dan jasanya sangat besar hingga tidak dapat dinilai dengan materi. Berbuat baiklah kepada ibu dan bapak dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Kemudian doakan kedua orang tua agar segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan kedua orang tua kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Yang kedua, setelah berbuat baik kepada orang tua, yang harus kita lakukan adalah berbuat baik kepada karib kerabat atau saudara dekat. Karena mereka ini adalah orang yang paling dekat hubungan nasab dengan ibu bapak. Jalinan persaudaraan yang baik dalam keluarga sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Yang ketiga dan keempat itu adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin, di mana kedua kelompok ini adalah orang-orang yang lemah, yang butuh perhatian dari kita. Mereka butuh kasih sayang dan uluran tangan dari kita, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan mereka. Yang kelima adalah tetangga dekat maupun tetangga jauh. Berbuat baik kepada tetangga, sebab manusia itu makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Dan tetangga adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan kita dan memungkinkan menjadi orang pertama yang dapat membantu kita. Yang keenam adalah teman sejawat. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik dan perlakukanlah mereka dengan baik. Niscaya kita akan dikenal sebagai orang yang baik sehingga mudah mendapatkan bantuan ketika kita membutuhkan mereka. Yang ketujuh yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan untuk mencapai tujuan yang benar. Dan yang kedelapan adalah hamba sahaya, yaitu budak laki-laki ataupun perempuan. Perlakukanlah mereka dengan baik dengan cara tidak membebani pekerjaan yang berat dan tidak menyakiti dengan perkataan dan perbuatan. Bantulah mereka meskipun dengan berpikir agar dapat melepaskan dirinya dari perbudakan. Bisa jadi kedudukan mereka di hadapan Allah lebih tinggi daripada pemiliknya jika budak-budak itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan perilaku sebagai pengamalan dari Quran surah Al-An'am ayat 70. Yang pertama, selalu melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kemudian yang kedua, selalu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, selalu berbuat baik kepada karib kerabat. Yang keempat, selalu berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, ataupun yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya. Terakhir yang kelima, selalu menjauhkan diri dari sikap sombong, ya. Jadi kita diharapkan selalu menjauhkan diri dari sifat dan sikap sombong. Demikian video pembelajaran pada kesempatan ini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.